Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pagi hari ini kita mulai sekolah minggu ya dengan Kak Ling. Sebelum memulai kita membawakan sebuah lagu, Kami Berkumpul Memujimu. Dengan sukacita ya adik-adik ya. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, sekolah minggu buat adik-adik. Bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan bersyukur bahwa kita dapat bersekolah minggu setiap minggu. Perkenalkan, nama saya adalah Penatua Stefanus Ardanova. Sekarang kita akan berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan memberkati kami di hari Minggu pagi ini. Tuhan memberikan kehidupan baru buat kami. Tuhan memberikan minggu yang cerah buat kami untuk dapat kami manfaatkan, kami beribadah kepadamu. Tuhan, berkati hati kami, berkati pikiran kami, dan berkati juga semua peralatan yang kami gunakan, supaya bekerja dengan baik, dan Tuhan memberkati ibadah kami. Tuhan, berkati firman yang ditaburkan oleh kakak sekolah minggu, sehingga dapat berguna buat kehidupan kami. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sudah selesai. Kita lanjutkan dengan lagu dan juga puji-pujian dan juga firman yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih. Mari kita menyanyikan kembali ya satu buah lagu ya. Judulnya Jalan Serta Yesus. Ya, semangat ya adik-adik ya. Jalan
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ance. Tema minggu ini adalah jalan dalam kebenaran. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, kita membawakan sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita belajar firman Tuhan, dan hari ini kita diberikan tema hidup dalam kebenaran. Karena kita belajar firman Tuhan, tentu yang mendasarinya adalah ayat Alkitab, dan itu akan diambil nantinya dari surat Petrus yang kedua dan yang ketiga. Maka kalian akan bacakan, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh kembali beribadah dan kami mau belajar firman Tuhan. Berilah kami telinga yang mendengar, hati yang menyimak Tuhan, dan Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dari firman Tuhan. Tolong Kak Ance dalam menyampaikannya, supaya semua itu turut pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan kami siap mendengarkan Tuhan. Amin. Hidup dalam kebenaran yang diambil dari surat Petrus kedua dan surat Petrus ketiga. Ini merupakan bagian dari kitab dalam perjanjian baru yang pasal dan ayatnya cukup singkat. Teman kalian akan membacakan untuk kalian. Surat Yohanes yang kedua, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihimu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan menyertai Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih,
sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melukakannya dengan kertas. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Surat Yohanes yang ketiga. Salam dari penatua kepada Gaius yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran, saling menolong dan pertemanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat di Youtefres yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa yang berbuat dari jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Penutup, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku berharap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Baik adik-adik, tadi kalian sudah menyimak dan kalian membacakan bagian dari
kita, yaitu pada surat Yohanes kedua dan surat Yohanes yang ketiga. Oke adik-adik, kitab atau surat yang ditulis oleh Yohanes ini, kalau kalian lihat di dalam Alkitab itu ada surat pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini siapa yang menjadi penulisnya? Sesuai namanya itu ya, Rasul Yohanes. Siapa Rasul Yohanes? Dia ini adalah salah seorang murid yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Nah, Yohanes menulis surat ini diperkirakan itu sekitar akhir abad pertama atau 15 sampai 20 tahun sebelum berakhirnya abad pertama. Adik-adik, apa yang terjadi kala itu sehingga Yohanes terdorong untuk menulis surat ini? Kita perlu tahu dulu adik-adik bahwa karya pelayanan para rasul itu berkembang dan sangat baik. Penandanya apa? Atau indikatornya apa? Itu bisa dilihat bahwa jemaat banyak bertumbuh, baik di kota-kota kecil maupun kota-kota besar. Bagaimana cara para rasul ini menumbuhkan atau membangun jemaat ini adik-adik? Mereka melakukan dengan melakukan perjalanan kepada wilayah itu atau juga menuliskan surat kepada jemaat-jemaat itu. Begitulah cara mereka membangun jemaat itu sampai jemaat itu terus berdiri dan terpelihara. Ya adik-adik, sesuai dengan bacaan kitab kita dan tema yang diberikan, hidup dalam kebenaran, dan itu diambil dari kitab surat Yohanes ini. Tentu kita bertanya, apa sih isi surat itu? Apa sih yang sedang terjadi? Kita akan sedikit menyampaikan isi surat Yohanes yang pertama. Pada surat yang pertama itu, Yohanes ini mengirimkannya tidak kepada satu-satu orang, tetapi ditujukan kepada seluruh orang, semua orang. Jadi tidak disebut khusus itu kepada siapa. Nah, pada surat yang pertama, Rasul Yohanes ini memperkenalkan Yesus itu adalah sebagai firman yang hidup di antara kita. Lalu dia mengajarkan juga bahwa supaya sukacita orang Kristen itu menjadi sempurna, supaya sukacita pengikut Kristus itu menjadi sempurna, maka tidak hidup di dalam dosa, menolak ajaran sesat, dan meyakini bahwa semua orang yang percaya kepada Allah maksudnya itu, memiliki hidup yang kekal. Caranya seperti apa? Yaitu tetap memelihara hidup persekutuannya dengan Allah, di mana Allah itu adalah terang, kasih, dan kebenaran. Lalu kita akan masuk ke dalam surat Yohanes yang kedua, 2 Yohanes. Nah, di dalam surat Yohanes yang kedua ini, surat itu ditujukannya di dalam kitab itu kita tadi mendengar bahwa kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Siapa sih yang dimaksud ini? Itu tidak secara spesifik kita dapat penjelasan siapa, tapi bisa jadi juga itu adalah bahasa yang dia gunakan untuk menyebut jemaatnya. Nah, adik-adik, kalau di dalam surat pertama tadi kita diminta untuk hidup bersekutu dengan Allah, dan disebut pula Allah itu adalah Allah yang terang, Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah kebenaran. Nah, saat ini kita akan belajar Allah itu adalah kebenaran dan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran itu. Kenapa Rasul Yohanes mengingatkan jemaat untuk tetap memegang panggilan hidup dalam kebenaran? Kakak akan bercerita kondisinya saat itu. Pada saat itu, di tengah-tengah jemaat-jemaat yang sudah terbangun, seperti kakak sampaikan tadi, baik di kota kecil, kota besar, di mana persebaran ajaran itu, persebaran perkembangan jemaat-jemaat itu dilakukan dengan para rasul datang mengajar ataupun rasul mengirim surat kepada mereka. Terjadi juga hal yang tidak bisa terhindarkan, bahwa muncul pengajar-pengajar palsu, muncul pengajar-pengajar sesat. Kenapa dikatakan mereka palsu? Kenapa mereka dikatakan sesat? Itu sangat mudah untuk melihatnya, karena di dalam pengajaran mereka, para pengajar sesat ini, mereka itu menolak kebenaran Injil. Kalau mereka menolak kebenaran Injil, artinya bahwa mereka menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memang hadir ke dalam dunia ini dalam wujud kemanusiaannya.
Jadi mereka menolak. Jadi kalau ada pengajar-pengajar yang mereka di dalam ajarannya itu terlihat menolak Injil, menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pengajar sesat. Adik-adik tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia itu terputus oleh dosa itu. Tetapi karena kemurahan Allah datang menyelamatkan manusia dalam bentuk seperti apa? Yaitu Allah turun dalam diri kemanusiaannya, hadir sebagai manusia dalam wujud kemanusiaannya, tetapi dia adalah Allah yang lahir, yang kita tahu itu adalah Yesus. Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, Yohanes mengatakan kalau jemaat didatangi para pengajar-pengajar palsu ini, itu bisa dikenali lewat apa yang mereka ajarkan. Kalau nggak sesuai Injil, kalau menolak Kristus, tidak bisa tidak, itu harus ditolak. Ya, gitu ya. Mereka kan menolak Kristus, mereka nggak mau bilang Kristus itu adalah Tuhan, gitu ya. Mereka menolak Injil. Kalau orang seperti itu, tolak. Nah, hakikat hidup dalam kebenaran itu adalah apa? Kalau kita hidup di dalam kebenaran tadi artinya bahwa Allah itu adalah kebenaran. Kalau kita mau hidup di dalam Allah, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Salah satunya hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Hakikat hidup di dalam kebenaran itu, kita harus memegang ajaran Injil. Injil mengajarkan tentang Kristus. Hidup di dalam kebenaran itu sama dengan hidup mengasihi Kristus. Hidup mengasihi Kristus berarti hidup dalam ketaatan yang setia dan rela. Jadi adik-adik bisa lihat ya hubungannya ya. Allah itu adalah terang, Allah itu adalah setia, Allah itu adalah kebenaran. Oke? Hidup di dalam kebenaran berarti kita harus memegang Injil. Injil mengajarkan tentang Kristus. Berarti kita harus memegang teguh atau memiliki ketaatan kepada ajaran Kristus. Hidup di dalam kebenaran sama dengan hidup mengasihi Kristus. Hidup mengasihi Kristus berarti hidup dalam ketaatan yang setia dan rela. Contoh nyatanya seperti apa, Kak? Salah satu bentuk ketaatan yang setia dan taat itu adalah berani dengan tegas kita menolak ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Berani dengan tegas kita menolak orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengakui Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sekaligus juga menunjukkan keramahan kepada orang percaya pada Kristus lainnya. Misalnya kepada siapa? Kepada para misionaris. Kalau dari kitab surat Rasul Yohanes yang kedua dan yang ketiga, itu juga diajarkan misalnya kita memberikan sikap yang ramah, membuka tangan kepada para misionaris. Misionaris itu siapa? Para pekabar Injil yang datang menghampiri, yang datang mengajar. Di situ Yohanes menekankan kalian tetap hidup dalam kebenaran, tolak ajaran, tetapi kalian mendukung pekerjaan misionaris, terbuka kalian berkembang mereka di dalam mereka menyampaikan ajaran-ajaran Injil ini. Bahkan di surat Paulus yang ketiga, Rasul Yohanes itu menunjukkan contohnya. Siapa contohnya? Dia memberikan contoh seorang sosok yang bernama Gaius. Di situ Yohanes mengatakan, sukacita mendengar Gaius ini hidup dalam kesetiaan memegang kebenaran Injil Kristus. Dan bagaimana wujud nyatanya Gaius ini seorang yang pemurah hati, ringan menolong orang lain. Dia bersukacita kalau Allah itu bersukacita kalau kita menolong orang lain, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dan Rasul Yohanes juga membandingkan dengan sikapnya Diotrephes, di mana Diotrephes ini memberikan sikap bermotif dalam melayani orang. Dia pengen dikedepankan, pengen dia yang paling terutama. Nah, ini Yohanes sudah memberi di dalam suratnya itu menunjukkan contoh ini adik-adik ya. Bagaimana seorang Gaius yang dia teguh memegang ketaatannya, dan bagaimana juga seorang Diotrephes yang dia memiliki motif di dalam melayani, di dalam memegang ketaatan kepada Allah. Nah, di sini adik-adik sudah jelas kalian pelajaran kita pada hari ini. Di dalam dua surat ini kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan akan kebenaran, ketaatan
ajaran-ajaran Kristus. Di dalam ketaatan akan ajaran-ajaran Kristus itu kita dipanggil juga untuk mendukung pelayanan-pelayanan. Tidak semua dari kita dipanggil untuk menjadi misionaris, tetapi semua kita dapat bekerja misionaris. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini ada ajaran-ajaran sesat itu? Ada, adik-adik. Salah satunya itu saksi Yehova. Di mana ketersesatannya? Itu tadi, bahwa mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, ya adik-adik, kesimpulannya, hidup di dalam kebenaran, hidup dengan mengasihi Yesus. Hidup mengasihi Yesus, maka kita hidup dalam ketaatan akan ajaran-ajarannya. Salah satu wujud ketaatan dalam ajaran-ajarannya adalah kita menolak ajaran yang tidak meyakini Injil dan Kristus sebagai Tuhan. Di sisi lain, kita mendukung pekerjaan pelayanan pekabaran Injil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang hidup di dalam kebenaran. Karena Engkau sendirilah ya Tuhan, sesungguhnya kebenaran itu Tuhan. Di dalam ketaatan dan kesetiaan kami, memelihara kebenaran itu di dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap berkomitmen, kami mau tumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang berani menolak ajaran-ajaran sesat yang ada di sekeliling kami Tuhan. Tapi sekaligus Tuhan, mampukanlah kami juga untuk menolong pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Meskipun kami masih sangat muda sekali Tuhan, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan boleh memakai kami. Berkatilah kami di masa muda kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita akan berdoa syafaat. Ya, berdoa syafaat kita mulai ya adik-adik. Jadi kini tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kami. Kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengar firman Tuhan. Semua adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau datang Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk sekolah kami Tuhan, adik-adik kami yang baru masuk di semester yang baru ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat kepada adik-adik supaya mereka boleh belajar dengan baik. Mereka boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh setiap guru, hingga mereka juga boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Kami serahkan persekolahan adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap upaya mereka untuk belajar dengan giat, supaya mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami semua Tuhan, di tengah permasalahan pandemi COVID ini. Kami yakin Tuhan Engkau ada menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi kemampuan kepada kami agar tubuh kami tetap dikuatkan, disehatkan. Dan bagi teman-teman kami yang saat ini terinfeksi oleh virus corona, Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mau menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Winsa, kami berdoa untuk Joshua dan Jesselyn, kami berdoa untuk Ben Hosea dan Ishak, kami berdoa juga untuk Kesia dan Nico. Tuhan, teman-teman kami yang saat ini menderita COVID, mungkin ada di luar nama-nama yang telah kami sebutkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Mengerti. Tuhan mau menjamah mereka, Tuhan mau pulihkan mereka. Setiap obat-obatan yang diminum boleh mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan rekan-rekan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang akan memulihkan mereka hingga mereka boleh dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, pendeta kami, para penatua, guru-guru sekolah minggu kami, semua aktivis yang terlibat di dalamnya.
Tuhan mau kuatkan mereka, Tuhan mau beri hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk rencana pembangunan gedung gereja Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberi yang terbaik bagi gereja kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami sudah bisa menggunakan gedung penabur, itu pun semua karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Kedepannya kami berdoa untuk rencana pembangunan gereja kami, kiranya Tuhan yang menyertai. Hal-hal yang tidak mungkin kami percaya bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Berkati setiap proses pengurusannya, berkati setiap masalah yang ada, Tuhan sendiri yang mau membuka jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami teringat juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini, presiden kami, wakil presiden kami, para jajaran menteri, hingga para pemimpin yang ada di provinsi maupun di daerah-daerah, dan dimanapun Tuhan, setiap pimpinan dari yang tertinggi sampai terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa kami. Kami percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan menambahkan kemampuan bagi orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati setiap usaha yang mereka lakukan, biar itu boleh mendatangkan kebaikan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja ini atau scan QRIS seperti ini ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita persembahan, kita iringi lagu persembahan ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Biarlah persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di penghujung kebaktian, kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus
kebaktian kita telah selesai. Mari adik-adik kita tutup kebaktian kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar di dalam firman Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, biar kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami juga menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.